Shalom. Ya, hari ini kita akan bertemu lagi dalam ibadah online GKI Immanuel. Mari saat ini saya mau mengajak saudara, dimanapun saudara berada, dalam keadaan apapun, mari ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat pagi ini, buat kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kalau kami saat ini Bapa boleh menikmati setiap hadirat Tuhan lewat ibadah online, biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, sukacita-Mu tercurah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bertatalah atas setiap pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan saat ini kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari naikkan penyembahan ini di hadapan Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
setiap pujian penyembahan kami hanya kami naikkan buat Engkau Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, karena anak domba, karena darahnya sudah menebus hidup saudara dan saya, saat ini kita mau bersorak-sorak. Sebab oleh karena darah anak domba. Persiapkan hati untuk boleh menerima setiap firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menuntun kita di jalannya Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku.
Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk masuk dalam firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami semua
Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Tidak seberapa pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami mohon Tuhan, terimalah semua pujian penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadirat Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang akan berfirman melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan sendiri yang akan berbicara melalui hamba-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu Bapa. Engkau buka hati kami semua. Kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu. Dan firman Tuhan akan menjadi kekuatan dan keteguhan iman seluruh jemaat-Mu. Dan jemaat-Mu akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan hari ini, yaitu minggu pertama di bulan Oktober. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus nanti setelah kita firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema cara bersikap dalam menghadapi masalah hidup. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Dengan suatu tujuan, Tuhan ingin manusia untuk hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, serta selalu memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Itulah saudara tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Tuhan itu ingin supaya kita senantiasa hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Dan kita selalu memuliakan Tuhan, selalu menyembah Tuhan dengan hati sukacita. Karena Tuhan kita itu suka dimuliakan Tuhan. Saudara, suka disembah, suka dipuja, suka diagungkan. Itulah yang harus kita lakukan. Tuhan juga memberikan setiap manusia akal budi dan kehendak bebas untuk bisa memilih dan menentukan apa saja yang ingin setiap manusia kerjakan, sehingga Tuhan memberi kehendak bebas. Namun terkadang setiap manusia tidak peka terhadap suara Tuhan, sehingga seringkali salah dalam memutuskan sesuatu hal dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi keputusan yang kita ambil, sesuatu keputusan yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, meskipun begitu, Tuhan itu tetap turut serta mendampingi kita, setiap manusia, dan menuntun mereka untuk kembali ke rencana awal Tuhan. Setiap manusia memiliki kisah hidup yang berbeda-beda, dan hal itu tidak mudah untuk dijalani, sehingga dapat menggoyahkan iman mereka. Namun Tuhan itu sungguh baik. Ia selalu memberikan kita kekuatan dan penghiburan, yaitu melalui firman-Nya. Saudara, walaupun kita mengambil keputusan
tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang sungguh baik. Ia selalu memberi kekuatan dan penghiburan kita. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Kita akan baca di dalam 2 Tawarin 15 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan 2 Tawarin 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Loh saudara, kurang enak apa? Ya, Tuhan itu sangat baik, sungguh baik. Firman Tuhan mengatakan supaya kita terus menguatkan hati kita. Kita tidak boleh lemah. Semangat kita terus menggebu-gebu. Karena apa? Tuhan katakan ada upah bagi usahamu. Jerih payah kita, Tuhan memperhitungkan. Usaha kita, ya, Tuhan memberkati. Saudara sekalian, meskipun kita sudah mengetahui bahwa Tuhan selalu mendampingi kita dikala suka, dikala duka, tetap saja kita manusia seringkali melupakannya dan tidak peka terhadap suaranya. Maka dari itu kita perlu memiliki sikap yang benar sebagai umat Kristen untuk menghadapi masalah yang ada. Ini yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan. Kita harus punya sikap yang benar, karena kita adalah umat-umat Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus selalu bersikap yang benar. Saudara, ada beberapa sikap yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan putus asa. Jadi saat kita mengalami masalah hidup, sikap yang pertama yang kita lakukan adalah kita tidak boleh putus asa. Ketika masalah datang dan sulit untuk kita hadapi, seringkali kita menjadi putus asa. Sesungguhnya sikap tersebut tidak benar. Kalau kita mengambil keputusan mengambil sikap yang putus asa, itu tidak benar. Kita harus selalu menghadapi masalah sesulit apapun, kita tidak boleh putus asa. Karena dengan sikap putus asa tidak dapat menyelesaikan masalah itu. Justru yang harus kita lakukan adalah tetap semangat dan terus percaya kepada Tuhan. Saudara, ada contoh 10 kusta yang telah dipulihkan oleh Yesus. 10 orang kusta ini berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, Yesus tolong kami, sembuhkan saya, sembuhkan kami Tuhan. Saudara, tertulis di dalam Lukas 17, Tuhan mendengar seruan mereka, Tuhan mendengar teriakan mereka, semangat mereka dengan keras. Akhirnya Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan berkata, iman menyembuhkan. Itulah yang dilakukan oleh 10 orang kusta yang terus bersemangat, berseru kepada Tuhan minta tolong. Dengan iman, kepercayaan kita, Tuhan menyembuhkan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan untuk memberi kekuatan dalam menghadapi semua masalah, percayalah, Tuhan Yesus akan memulihkannya. Melalui kisah 10 orang kusta,
Terbukti kuasa Yesus sungguh nyata. Ya, ini akan terjadi juga dalam hidup kita. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan memberi senantiasa jawaban. Tuhan menolong kita. Tuhan memberi belas kasihan kepada kita. Masalah itu akan berlalu. Maka dari itu, ketika masalah datang, jangan takut dan jangan putus asa. Kita hadapi dengan iman yang kuat, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Asal kita tidak putus asa dan tidak takut. Yang kedua, sikap yang kedua saat kita menghadapi masalah hidup, yaitu semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Dekatkan diri dengan Tuhan. Karena biasanya di saat kita menghadapi masalah, kita akan terfokus pada masalah tersebut. Sehingga tanpa disadari mulai membuat kita menjauh dari Tuhan dan tidak bisa membuat kita berpikir yang jernih. Bahkan kita bisa mengakibatkan stres, bisa mengakibatkan depresi. Karena apa? Kita tidak bisa berpikir jernih. Kita menjauh dari Tuhan. Karena apa, saudara? Fokus dengan masalah itu. Maka dari itu kita harus mempunyai hati seperti Ayub. Apa yang dilakukan Ayub? Ayub sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara tahu musibah apa yang dialami Ayub? Musibah yang bertubi-tubi datang dalam hidup Ayub. Ia tetap percaya kepada janji Tuhan dan yang selalu menolong Ayub. Sehingga pada akhirnya, saudara, Tuhan mengembalikan hidupnya dan memberikan Ayub berkatnya berkali-kali lipat. Karena apa? Ayub mempercayakan masalah hidupnya kepada Tuhan. Maka dari itu kita perlu dekat kepada Tuhan di dalam menghadapi masalah kehidupan, di dalam menghadapi kesulitan hidup. Kita dekatkan diri kepada Tuhan, jangan malah menjauh, tapi kita harus dekat kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan campur tangan. Yang ketiga, sikap yang harus kita lakukan yaitu menguatkan iman. Iman kita harus selalu kuat, harus teguh supaya kita tidak goyah. Di saat masalah datang, kita membutuhkan iman. Iman yang bagaimana? Iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tidak mudah diumbang-ambingkan. Tanpa iman, kita akan mudah goyah kepada mujizat Tuhan yang disediakan buat kita. Dengan iman kita bisa memiliki keyakinan di hati kita bahwa Tuhan akan selalu memberi jalan keluar bagi anak-anaknya yang dekat kepada Tuhan. Maka dari itu kita harus kuatkan iman kita sehingga kita terus kuat, hati kita terus dekat kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan memberi jalan keluar. Karena melalui berkat dan hikmat Tuhan, kita dapat mengambil tindakan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan kesulitan hidup tersebut. Saudara, contoh bangsa Israel yang menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian dengan iman. Melalui iman tersebut,
mujizat Tuhan terjadi pada saat itu dan terbelahlah sungai Yordan sehingga bangsa Israel bisa melewatinya. Karena apa? Dengan iman. Hanya dengan iman mujizat terjadi atas bangsa Israel. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, kita perlu menguatkan iman kita agar berkat dan mujizat dapat terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudara, dalam menghadapi masalah hidup kita, sikap kita yang ketiga, kuatkan imanmu. Jangan sekali-kali goyah. Jangan sekali-kali mau diombang-ambingkan oleh persoalan atau masalah hidup. Yang keempat, sikap yang keempat, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam mengalami masalah kehidupan, kesulitan kehidupan. Jangan sekali-kali kita mengeluh, jangan sekali-kali kita menggerutu, jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan, tapi tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Masalah sesulit apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap harus kita hadapi dengan rasa syukur. Karena kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi semua masalah hidup. Dan tidak mengalami masalah yang lebih berat atau sesulit apapun masalah seperti yang dihadapi oleh orang lain. Masih berat yang dihadapi oleh orang lain daripada masalah yang kita hadapi. Kita masih diberi kekuatan. Kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita menggerutu. Jangan sekali-kali kita mengeluh. Jadi pada dasarnya Tuhan itu akan memberi masalah kepada manusia tidak melebihi kekuatan kita. Maka dari itu semua masalah persoalan hidup, masalah hidup bisa kita lalui. Tidak akan melebihi kemampuan kita. Kita akan baca bersama, ada di dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Akan saya bacakan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah firman Tuhan yang menguatkan kita, yang senantiasa akan kita imani. Saudara, jadi jika saudara memiliki masalah yang sulit, saat ini juga saudara jangan khawatir. Percayalah bahwa Tuhan akan membantu kita untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya. Asal kita tidak khawatir. Kita terus percaya kepada Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya. Itulah sikap yang harus kita lakukan, yaitu tetap bersyukur kepada Tuhan. Sikap yang kelima, yang terakhir, yang harus kita lakukan, jangan lupa untuk berdoa setiap hari. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau kita mengalami masalah hidup, kesulitan hidup, teruslah berdoa. Jangan lupa berdoa setiap hari. Biasanya kalau kita itu lemah, ya, kalau kita mengalami masalah, persoalan hidup, itu kita lemah sehingga malas untuk berdoa. Tapi saat ini Tuhan berharap supaya kita bersikap untuk terus berdoa. Jangan lupa, malah kita harus berdoa. Jangan lemah, jangan mau dilemahkan iman kita. Jangan mau diri kita menjauh daripada Tuhan, tapi kita terus berdoa kepada Tuhan bahkan setiap hari. Saudara, kalau bangun tidur pagi-pagi benar, kita masih fresh. Kalau kita berdoa, kita belum memikirkan apapun, pikiran dunia belum ada pada kita. Yang ada, kita akan fokus berdoa kepada Tuhan, sehingga kita akan menyembah, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita, dengan memandang kebesaran Tuhan, memandang dengan keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Sikap kita yang kelima, jangan lupa untuk berdoa setiap hari. Berdoa itu merupakan cara kita berkomunikasi kepada Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat mengungkapkan semua hal yang kita rasakan. Apapun yang kita rasakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa mengungkapkan kepada Tuhan melalui doa. Terutama di saat masalah datang. Biasanya kita menceritakan semua masalah kita kepada sesama manusia. Namun saat ini kita bisa mencoba untuk mulai menceritakan setiap masalah kita hanya kepada Tuhan saja, yaitu melalui doa. Apapun, semua yang saudara alami, serahkan kepada Tuhan. Utarakan semua kepada Tuhan, sampaikan semua kepada Tuhan melalui doa. Saudara, ada kata bijak mengatakan demikian. Apa yang kita percayai akan menentukan bagaimana sikap dan perilaku kita. Jika kita percaya kepada uang, dan uang, maka perjalanan hidup kita akan sama seperti uang yang keadaannya turun naik harga, ketidaktepatan atau goncangan. Itu yang terjadi kalau kita mempercayakan uang. Namun bila kita mempercayakan kepada Tuhan Yesus, ya, dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya, keberadaan hidup kita akan seteguh batu karang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh badai apapun di dunia ini. Karena apa? Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita terus dikuatkan oleh Tuhan seperti batu karang yang teguh, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh badai apapun. Itu yang harus kita lakukan. Saudara, Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan dicukupi oleh Tuhan. Apapun kebutuhan kita, kalau kita dekat kepada Tuhan, kalau kita mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Karena Tuhan adalah gembala kita. Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi keperluan-kebutuhan kita. Pemeliharaan Tuhan, saudara, adalah
tindakan Allah yang berkesinambungan, yang terus bersambung. Tuhan menyediakan, Tuhan melengkapi, Tuhan juga melindungi, bahkan Tuhan memelihara ciptaannya. Itulah yang akan diberikan Tuhan kepada kita, karena Tuhan adalah gembala kita dan kita tidak akan dibiarkan. Contoh, Gosen menjadi tempat di mana Tuhan memelihara dan mengistimewakan bangsa Israel. Tidak ada tulah, tidak ada penyakit, tidak ada kematian di antara mereka seperti yang terjadi di Mesir. Saudara ingat cerita Yusuf? Ya, bapaknya, sekeluarga, anak-anaknya, cucu menantunya dipindah oleh Yusuf ke Mesir. Ke Gosen. Di situ tidak mengalami apa yang dialami oleh bangsa Mesir. Padahal dekat antara Gosen dengan Mesir. Karena apa? Karena Tuhan memelihara dan mengistimewakan bangsa Israel. Jadi ketika saudara mengalami masalah sulit apapun, ingatlah untuk selalu mencari Tuhan. Karena hanya Dialah yang dapat mengurangi beban kita melalui berkat dan mujizat-Nya. Saudara, selalu kita ingat Tuhan dan Tuhan yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kita, yang senantiasa memelihara kita. Jadi kita harus senantiasa ingat untuk selalu mencari Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan senantiasa memberi, mengurangi beban kita melalui berkat dan mujizat Tuhan. Mujizat pasti terjadi asal kita bersikap 5 hal yang sudah kita dengarkan bersama, yaitu dengan cara kita jangan putus asa dalam menghadapi masalah hidup. Kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan dalam mengalami masalah hidup, dan kita harus menguatkan iman kita. Yang keempat, selalu mengucap syukur dalam masalah hidup apapun. Jangan lupa terus berdoa setiap hari. Ya, 5 hal saudara yang harus kita lakukan. Kita percaya masalah apapun, kesulitan hidup apapun yang kita alami, percayalah mujizat Tuhan terjadi atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas firman-Mu pagi hari ini, yang senantiasa mengajarkan kepada kita semua, seluruh jemaat-Mu di tempat ini, di mana firman-Mu Tuhan yang senantiasa akan menguatkan iman kami di dalam kami mengalami masalah kehidupan yang sulit. Tuhan senantiasa menolong kami, asal kami senantiasa bersikap untuk tidak putus asa. Kami senantiasa akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami senantiasa akan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan menguatkan iman kita, dan kita akan selalu berdoa Tuhan setiap hari. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan akan firman-Mu pagi hari ini. Kalau kami mempercayakan Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau akan senantiasa menolong kami. Engkau senantiasa memberi jalan keluar kepada kami, dan semuanya akan kita lalui, dan mujizat terjadi atas kita semua. Terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini Tuhan, sehingga firman-Mu akan menjadi rema buat kehidupan kami, akan selalu menguatkan iman kami, dan kami akan terus lebih dekat kepada Tuhan. Kami akan terus senantiasa
ingat akan Tuhan, mencari Tuhan, akan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu, teraikan ke dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami anak-anak-Mu akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Pada saat ini, sakramen perjamuan kudus akan memakai apa yang ada di tempat kita masing-masing, apa yang ada di depan kita. Kalau tidak ada roti dan anggur, apapun yang ada. Kalau hanya ada roti dan anggur, sirup anggur, boleh dipakai. Kalau tidak ada, boleh roti dan teh, apapun yang ada. Namun satu hal yang kita percayai, bahwa anggur dan roti dan apapun yang ada di depan kita itu hanya sebagai lambang daripada darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan percaya bahwa darah Tuhan Yesus dan tubuh Tuhan Yesus yang sudah dicapik-capik untuk menyelamatkan kita. Maka dari itu, setiap bulan sekali kita mengadakan perjamuan kudus untuk selalu mengingat penderitaan Tuhan yang begitu dahsyat untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita, sehingga kita lepas dari kuasa-kuasa maut. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau kita sudah siap, ada di depan kita roti dan anggur, atau roti dan sirup anggur, atau teh, air gula apapun, kita persiapkan di depan kita. Dan sebelum kita masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus, akan saya bacakan firman Tuhan di dalam Yohanes 6, 53 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Amin. Mari kita berdoa untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, sebelum kami masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus, kiranya Tuhan layakkan perkenan kami. Ampuni segala dosa kami ya Bapa. Apa yang sudah kami perbuat, baik kami sengaja maupun tidak, sehingga kami boleh layak berkenan masuk ke dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara dipersilakan untuk berdiri bersama-sama. Kita akan bersama-sama angkat roti ke atas. Kalau tidak ada roti apapun yang ada di atas saudara, tapi imani bahwa itu adalah tubuh Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang membebaskan saya dari segala penderitaan, yang membebaskan saya dari segala kemiskinan, dari segala kegagalan, dari segala kebangkrutan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Diberkatilah pelayanan saya, diberkatilah pekerjaan saya, diberkatilah usaha saya, diberkatilah rumah tangga saya, keluarga saya, diberkatilah pergumulan saya dan kerinduan saya. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan bersama-sama angkat cawan ke atas. Kita akan berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan dosa saya, yang menebus dosa saya, yang mengampuni segala dosa saya, yang menyelamatkan saya, yang melepaskan saya dari segala kutuk sakit penyakit. Dalam nama Yesus, diberkatilah saya kesehatan yang sempurna. Kekuatan iman semakin bertumbuh, semakin kuat dan semakin teguh. Seluruh keluarga besar saya. Inilah darah Tuhan Yesus yang turun dari surga. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati sakramen perjamuan kudus. Kami percaya Bapa, bahwa tubuh dan darah-Mu sudah menyatu di dalam tubuh kami masing-masing. Sehingga kami percaya Bapa, Engkau senantiasa ada bersama kami dan kami bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap perjalanan hidup kami, Tuhan selalu menuntun kami, karena Engkau ada bersama kami Tuhan, sehingga perjalanan hidup kami senantiasa dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Rumah tangganya senantiasa ada damai sukacita, keluarga ada damai sukacita, anak-anak ada damai sukacita. Walaupun saat ini anak-anak masih sekolah secara online, tetap ada damai sukacita di hati mereka, sehingga mereka tetap bisa melakukan tugas mereka dengan baik dan dapat mendapat nilai yang baik dan menjadi anak-anak yang sukses di masa depannya. Tuhan, jauhkan anak-anak dari kejenuhan, kebosanan, keputusasaan. Kami tolak dalam nama Yesus. Keperluan dana biaya sekolah anak-anak, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidupnya, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Berkati pula Tuhan kesehatan yang sempurna. Dijauhkan dari penularan COVID-19 yang positif. Dijauhkan dari, oh Tuhan Yesus, penularan sakit penyakit yang mematikan
sakit penyakit yang menular semua kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan dan kesehatan yang sempurna. Diberkatilah senantiasa apa yang menjadi pergumulan seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan sendiri menjadi jawabannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jika saat ini seluruh jemaat-Mu Tuhan, ada yang sakit, Tuhan jamah dengan tangan kuasa-Mu. Tuhan, tangan-Mu yang cukup panjang menjamah mereka. Dan saat ini bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan juga sidang yang lanjut usia. Tetap beri semangat, kekuatan yang baru. Tetap dekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga mereka Tuhan tetap suka berdoa, memuji Tuhan, menyembah. Nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga sisa hidup mereka hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mereka yang menjauh daripada Tuhan, oh bawa mereka dekat kembali kepadamu. Jamah hatinya yang paling dalam, sehingga mereka ada satu kerinduan untuk kembali kepadamu Tuhan. Tetap beri kesehatan, tetap beri kesempatan ini Tuhan, untuk mereka sadar akan apa yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan akhiri ibadah pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, kami akan terima berkat-Mu. Kita akan angkat kedua tangan-Mu, Tuhan memberkati-Mu. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera sukacita dan kasih karunia dari Allah Bapa kita yang bertata di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam